Selamat datang buat peserta workshop 241 Pro. Pada video kali ini pembahasan kita adalah cara dan juga sekaligus tutor buat setting penggabungan indikator bandarmologi dengan foreign flow. Kalau pada video sebelumnya kan sudah dirilis tentang cara setting chart bandarmologi. Sekarang penggabungan bandarmologi dengan foreign flow sekaligus. Nah, pertama-tama semua kita blankkan ya. Kita pindah dulu ke saham BPCA biar lebih enak. Kita lari ke pengaturan, semua tolong diblankkan semua. Warnanya pastikan dihitamkan terlebih dahulu. Semua yang berwarna dihitamkan semua. Jika sudah, mari kita mulai. Untuk pertama yang harus kita rubah itu cat dulu. Terserah teman-teman mau suka warna putih hitam atau putih seperti ini, itu terserah. Cuman pastikan warna-warna yang ada itu cukup gunakan dua warna saja, baik cat maupun indikator yang akan kita setting nanti itu cukup gunakan satu warna saja, jangan lebih. Saran saya seperti itu. Cuman kalau mereka atau teman-teman nggak suka nih main dua warna gitu ya, mari kita rubah pakai warna merah dengan putih. Contohnya seperti ini, kita gunakan warna merah buat untuk KRB nya kita gunakan warna merah putih untuk sementara. Boleh menggunakan warna oranye untuk naiknya. Untuk naiknya boleh menggunakan warna oranye, dan untuk KRB nya boleh warna putih ya. Seenaknya teman-teman. Cuman kalau saya ya boleh gunakan warna merah putih atau merah hijau, terserah enaknya teman-teman bagaimana. Nah, cuman biar lebih enak ya, karena teman-teman kebiasaannya suka warna hijau sama merah, maka kita buat warna hijau dan merah. Oke, lalu ke satu selain kita rubah bagian kodenya ini yang cukup terlalu panjang, kita rubah ke ticker biar lebih simple dengan kode. Lalu gunakan simbol name agar muncul kode emitennya. Lalu ke canvas tetap gunakan warna untuk warna solid, background tetap warna hitam. Jika teman-teman suka warna hitam atau backgroundnya putih, boleh ini dirubah ke warna putih seperti ini gitu. Lalu untuk grid slides kita menggunakan nonce. Lalu untuk crosshair kita gunakan warna putih biar terlihat nampak juga untuk warna yang kursornya yang saya gerakkan ini. Untuk watermark juga warna putih. Tapi jika terlalu putih kita turunin tuh sampai 40, itu udah cukup lah ya. Atau mungkin terlalu nampak ya bolehlah gunakan 25 atau 30, atau pastikan nilai-nilainya atau angka-angkanya itu pas gitu. Jangan ganjil lah ya. Untuk teks kita gunakan warna putih. Lalu untuk lens warna putih juga ya. Nah, jika sudah seperti ini, mari kita lanjutkan. Untuk penambahan indikator yang pertama, kita gunakan indikator volume. Kita cari indikator volume. Jika sudah, kita langsung setting warnanya. Jangan lupa ke histogram dulu. Lalu untuk menggunakan warna boleh merah semua ya. Seperti ini boleh. Atau jika terlalu mencolok mungkin bisa gunakan warna putih aja.
dengan grid slash warnanya merah seperti ini, itu juga boleh. Yang penting jangan terlalu mencorot lah ya untuk dilihat ketika nanti saya melakukan tinjauan. Lalu untuk ketika udah volume udah, lalu kita cari tuh yang namanya value. Value ini bisa kita simpulkan bahwa itu adalah value transaksi pada hari itu gitu. Jadi misalkan value transaksi ini terdapat 757, berarti transaksi saham BBCA pada hari itu gitu ya, itu ada 757 miliar gitu. Lalu kita rubah histogram dulu, kita gunakan warna putih juga sama, atau jika mungkin agak mau berbeda ya, bolehlah gunakan warna merah. Jangan lupa di 100% kan. Jika sudah, pastikan kembali gitu ya. Untuk grid line gunakan warna hijau gini ya, biar lebih nyaman. Lalu kita tambahkan untuk setting warna, nanti kita coba kita kombinasikan kembali biar lebih enak lagi ya. Yang penting kita tambahkan dulu indikatornya. Ketika udah net foreign buy and sell, net foreign buy and sell itu tepat di bawah ya, jangan taruh di bawahnya volume atau value. Itu nanti penempatannya ada di banner movement seperti itu, banner volume sorry. Tempatkan banner volume. Jika sudah, kita tambahkan tuh banner movement overlay. Kita tambahkan banner movement overlay. Ketika sudah, kita gunakan sorry sebentar, foreign flow underlay. Jangan gunakan yang biasa, nanti akan terlalu rumit ya, nanti akan berpindah-pindah sendiri, jadi error gitu. Untuk foreign kita tetap gunakan warna merah. Untuk thickness gunakan thickness level 1. Jika sudah di OK, banner movement overlay, gunakan warna putih atau hijau, itu juga boleh gitu. Jika kita mau pakai warna merah putih gitu ya, mari kita rubah. Semua akan ngikut foreign flow underlay sama banner movement overlay. Jadi untuk banner volume berarti untuk foreign itu merah, berarti pendistribusian lokal itu pasti ke asing gitu, nggak ada lokal ke lokal, itu juga ujungnya sama gitu kan. Jadi tolong dicermati baik-baik ya perkataan saya. Berarti untuk color kosong itu putih, merah ya, gunakan thickness 2. Lalu untuk color 1 warnanya putih seperti ini. Oke, kita gunakan thickness level 2 saja. Lalu jika sudah seperti ini, foreign buy and sell kita rubah ke histogram. Selanjutnya kita gunakan warna merah. Oke, untuk main ini untuk warna indikator, bukan indikator tapi cat, kita gunakan warna putih juga ya, merah putih ya. Maka cukup rubah warna yang hijau saja tadi, kita rubah ke warna putih semua. Nah ini lalu untuk volume dan value itu bisa di compare atau disatuin ya dengan cara extend above. Jadi di compare seperti ini. Nanti penempatan value di sini, penempatan volume di sini. Coba kita lari ke setting dulu. Itu di bagian canvas itu pasti ada crosshair warna ini. Ini ya separatus.
kita rubah ke warna putih biar ada pembatasnya terlihat, seperti ini gitu ya, boleh. Tapi untuk penggabungan seperti ini jangan show EMA nya tolong dimatiin, baik dari value sama volume itu dimatikan saja seperti ini gitu. Jadi nanti kalau mau pengen kurang pas nih, misalkan kita mau ganti saham BBRI gitu ya misalkan, pasti akan berantakan kan nantinya. Jadi bisa langsung klik huruf A ya, klik huruf A aja biar pas ukurannya, size nya juga pas biar enak dilihat gitu. Nah seperti ini kurang lebih. Atau mungkin ini kan terlalu dominan putih ya, bisa dirubah atau bisa dibalik posisi warnanya agar seperti ini. Seperti itu. Nah atau misalkan kita ganti ke saham ASA gitu ya misalkan. Nah ini pasti kan berantakan ya, kita klik aja nanti biar pas ukurannya. Nah ini seperti itu. Nah lalu apalagi yang harus kita setting, itu udah cukup ya. Tapi kalau mau ini nggak mau mengganggu, kalau udah hafal ya penempatannya, itu bisa dimatikan buat settingnya di status line. Titlesnya itu tolong di off kan saja biar enak dilihat. Nah di sini kan asing, di sini lokal, di sini value transaksi dan volume gitu ya. Mari kita tampilkan order booknya. Kita coba lari ke saham ASA. Nah allotment bisa kita simpelkan, lot 45.000 lot berarti ini ada 458M. Ini adalah lotnya gitu ya. Jadi untuk value transaksi 36B itu berarti bagian di sini gitu ya, 3577B, seperti itu simpelnya gitu. Mungkin agak sedikit berbeda karena penilaian ini dari sekuritasnya masing-masing, seperti itu. Coba kita lari ke saham BBNI. Kita gunakan saham lapis 1 aja ya biar enak. Kita lari ke BBNI. Untuk lotment yang ditransaksikan itu 1,2 juta lot, atau detailnya 1.200.100.165 lembar saham. Lalu untuk value transaksi 663 miliar itu bisa kita dapat detailnya di sini seperti itu gitu. Nah lalu di sini jika merah berarti kesimpulannya pada saham BBNI pada hari ini itu kan hari ini kan merah ya, dalam ya, asingnya juga, berarti kita coba deh cek ya bagusan warnanya gitu. Kita netkan, kita alt-right kan, sudah benar distribusi semua merah semua, ini juga turun gitu. Seperti itu, larinya ke investor retail semua, SL, AZ, NI, XE, SQ, CP dan seterusnya, seperti itu. Larinya ke investor retail seperti itu. Lalu kita coba riset saham apa lagi. Misalkan mungkin ada yang bertanya ya terhadap saham apa, Mas gimana sih cara trading gitu ya di saham-saham lapis 1 maupun lapis 2 gitu. Nah simpelnya seperti ini. Mari kita gunakan line-nya yang ada, kita cari supportnya ya. Mungkin support sebagian udah pada tahu ya, itu nyarinya di order book gitu ya, bagi yang nggak tahu gitu ya. Cuman kalau memang nggak mau pusing, udah cukup jago gitu analisis teknikalnya, boleh bisa gunakan pakai teknikal biasa bisa gitu. Nah di sini itu antrian rata-rata yang paling tebal itu terletak di harga
770. 770 itu paling tebal sendiri. Itu artinya supportnya itu ada di situ gitu. 770. Mari kita paskan 770. Oke, sudah 770. Lalu resistannya di mana? Resistannya itu ada di 810. Berarti target taking profit kita terdekat itu ya di situ 810. Kita cari. Nah, seperti itu. Cari 810, dipasin aja biar apa ya, nyaman ya untuk ini kan juga dipakai sendiri, jadi usahakan perfect lah gitu. 810 sudah dapat. Maka apakah ini bisa jadikan patokan? Loh kok mas ini kan bedanya kecil banget gitu ya, pasti ada yang komplain seperti itu nanti. Ini cuma berapa persen dari sini ke sini, itu cuma 3%, buat apa gitu kan, kita belajar mahal-mahal tapi cuma ya udah oke, kita naikin sampai tertingginya gitu ya, sampai tertingginya di rata terdekat gitu ya 830. Ini sudah cukup lumayan lah ya. Loh hitungannya dari mana mas, pasti ada juga yang bingung. Saya coba mengakomodir lah ya. Nah penghitungannya seperti ini saham ASA itu asingnya naik ya kan, asingnya naik, uh, volumenya tinggi ya, volumenya value transaksi juga tinggi gitu kan. Ini juga rendah, no problem, nggak usah pedulikan gitu, pilih salah satu. Ini tinggi, ini volume tinggi, ditambah volume lokal atau asing tinggi, berarti kesimpulannya saham tersebut nggak lama akan pullback. Tapi harus tunggu dulu, catatannya harus tunggu volumenya kecil atau stabil gitu. Selama penurunan, misalkan dalam fase ini tidak ada penurunan, ini tidak ada distribusi, tetap masih ada akumulasi gitu dari hitungan periode dari tanggal, coba saya sedikit gamblangkan sedikit ya. Misalkan dari penurunan, wah ini turun nih gitu kan, kita kan sudah melihat nih, sudah melihat bahwa tanggal 21 Maret itu terdapat akumulasi yang cukup tinggi, lalu disertai volume yang cukup tinggi juga. Lalu kita tunggu dulu minimal 3 hari atau 2 hari gitu ya, tunggu volumenya kecil, tunggu rendah seperti berikut di bawah sebelumnya ini, tunggu seperti volume sebelumnya, seperti itu gitu. Yang kuncinya adalah jangan sampai pada broker samari itu terdapat broker retail, simpelnya seperti itu. Coba kita cek tanggal 21 Maret. 21 Maret, sorry. Kuncinya kita show dulu, kita lihat siapa sih yang main gitu kan. Oh tidak ada identifikasi oper-operan barang gitu, tidak ada BK-BK, AK-AK, tidak ada seperti itu artinya sudah aman lah, bisa disimpulkan analisa pertama kita aman gitu ya. Lalu kita cek, oh BK nya akumulasinya cukup tinggi gitu, tuh paling besar sendiri justru malah gitu ya. 7 miliar kurangin 31, oh akumulasi atau hitungan dari banyaknya broker ini. Oh buyer 15 kode emiten, lalu di sini ada 30 emiten, berarti akumulasi, sebenarnya seperti itu. Sedikit pihak ke banyak pihak, itu berarti akumulasi. Atau banyak pihak ke sedikit pihak, ini misalkan sedikit gitu ya, ada cuma 10 broker gitu, terus di sini ada sampai 40 broker gitu dibayar, berarti artinya distribusi, seperti itu simpelnya. Nah di sini investor retail tidak ada yang nebeng sedikit pun, ada sih sedikit gitu, cuma ya sepatutnya kita tunggu dulu, karena kan ya kita harus lihat dulu ISG nya bagaimana, seperti itu yang pertama. Karena bandermologi itu nggak akan kepake di ISG dalam kondisi downtrend seperti itu. Lalu kita lanjutkan lagi tepat tanggal 22 Maret. 22 Maret itu kan kita tunggu dulu kan,
kita masih nunggu dulu ya kan, dia break resistance. Di pada break resistance ini ada apa, terus cek juga masih akumulasi lagi gitu ya, aslinya masih akumulasi karena juga ini indikatornya terus naik gitu kan. Kita cek lagi, wah ternyata turun tuh ya kan, dipercepat aja ya. Turun tuh dari tanggal 26 Maret. Kita cek lagi 26 Maret sampai periode ini adakah distribusi gitu, sampai 1 April adakah distribusi. Ternyata dari BK tadi tidak melakukan distribusi sebanyak yang diakumulasi. Investor retail masuk semua sampai tanggal 1 Maret gitu ya. Lalu kita perhatikan lagi tanggal 1 Maret ini, tanggal 2 Maret tanggal 2 April ini apakah ada investor retail yang ikut nebeng? Tidak ada. Investor retailnya dominan jualan semua. EP, MG, PD, SL, CP, ZP, FS, SQ jualan semua, YJ, PHD dan seterusnya jualan semua. Masih akumulasi lagi BK nya hari ini. Artinya saham ini belum dirubah. Nah ini udah benar. Hari ini tanggal 2 April terjadi akumulasi yang cukup besar gitu. Baru di refresh. Nah ini distribusinya tidak besar, volumenya juga udah mulai mereda, dan dia di atas break resistance ya, break support mantul ya. Investor retail kita tidak perlu gubris karena ini berantakan semua ya, jadi agak susah. Yang penting tidak tertata rapi lah ya, seperti misalkan SE, YP, PD, CC, SE, SC, SL dan seterusnya tidak rapi. Tapi ini kan di random, broker institusi ada, retailnya di sini, dan tidak masuk 10 besar juga investor retailnya gitu kan. IF kecil-kecil. PD ini kita anggap semi retail karena trustnya di situ pengguna Indo Premier itu modalnya tidak di bawah 100 juta rata-rata per harinya. Jadi bisa disimpulkan bahwa broker PD itu bukan retail tetapi melainkan institusi atau mungkin bisa jadi bandar juga ya. Dia jebol resistance. Tidak ada distribusi yang kuat. Tidak bisa disimpulkan bahwa di sini forenya tidak turun lebih dalam dari sebelum-sebelumnya. Artinya masih ada akumulasi dan masih terus diakumulasi. Lalu kemudian ini kan kita kan melihat periode dekat ya kalau pakai volume seperti ini, tapi kan ini untuk value jangka yang periode mungkin panjang ya, seminggu ke belakang, 2 minggu ke belakang, sebulan ke belakang, seperti itu. Dia turun jebol resistance ya kan kita tadi misalkan kita beli di sini, dia turun, volumenya masih besar tapi nggak sebesar sebelumnya ini, berarti penurunan harga saham tersebut itu cukup serius gitu, karena cukup sedang gitu. Kecuali volumenya rendah seperti ini, maka bisa disimpulkan bahwa ada kemungkinan berlanjut naik. Tapi kalau volumenya besar ya seperti ini, seperti periode 15 Maret sampai 18 Maret, berarti penurunan itu akan dalam. Simpelnya seperti itu gitu. Nah di sini dia break support, kemudian tidak disertai dengan volume transaksi yang besar. Value transaksi juga stabil lah ya dari sebelumnya. Coba kita rata-rata KD tuh ya misalkan ya, paling rendah misalkan, jangan cari yang paling rendah, itu berarti kita mencari suatu kesalahan mereka gitu ya. Sebenarnya seperti itu. Udah cukup nih ya kan, anggaplah sekiranya udah cukup gitu ya, berarti maka ada kesimpulan saham tersebut akan melanjutkan pullback seperti itu. Nah gitu aja ya dari saya. Atau mungkin nih kita bisa cek saham apa ya,
PNLF, panin gitu ya. Di sini itu ada akumulasi yang cukup besar, tapi dalam periode dia Sedus ini tadi sempat saya rekom juga di grup saham eceran. Pada periode ini jangan pas waktu naik, pada periode tanggal 26 Maret sampai sekarang itu apakah ada distribusi di bursa mana? Tidak ada. Volumenya juga udah cukup gitu kan. Dan di sini juga yang penting itu sebenarnya di sini Mas, atau Bapak Ibu sekalian, volumenya tinggi, akumulasi tinggi, lokal nggak usah cukup dikubris, maka nggak lama kemudian pasti dia akan melanjutkan kenaikannya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Simpelnya seperti itu, gitu. Simpelnya seperti itu ya. Cara untuk swing gitu ya kalau kondisi market tidak membaik seperti itu. Gitu aja untuk setup indikator penggabungan foreign flow dan bundle movement seperti itu. Seperti ini aja udah cukup, udah enak dilihat ya. Thank you dan selamat menunaikan ibadah puasa.